Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Winnie Latifah dengan nomor induk mahasiswa 12240100097 dari BKI 6C. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai studi kasus tentang adaptasi ajaran Islam ke dalam budaya Indonesia. Nah, ada banyak sekali ajaran Islam yang diadaptasi ke dalam budaya Indonesia. Salah satunya yaitu halal bihalal. Nah, yang kemarin baru saja kita lakukan. Pasti di sini teman-teman semua udah melakukan halal bihalal. Nah, halal bihalal itu apa sih? Halal bihalal adalah tradisi khas Indonesia yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, halal bihalal berasal dari kata hala yahilu yang artinya mengurai atau menyelesaikan. Nah, halal bihalal bermakna saling memaafkan untuk menghilangkan dosa dan memperbaiki hubungan yang renggang. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal yaitu hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, yang biasanya dilakukan dalam pertemuan kelompok tertentu seperti keluarga besar, organisasi, atau komunitas. Nah, adapun adaptasi halal bihalal di Indonesia ternyata tidak ditemukan dalam budaya Arab atau ajaran Islam secara langsung, tetapi merupakan inovasi budaya yang lahir di Indonesia. Nah, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1948 sebagai upaya untuk menyatukan bangsa yang sedang mengalami disintegrasi setelah kemerdekaan. Nah, Bung Karno kemudian mengadopsi istilah ini untuk mengundang tokoh-tokoh politik dalam acara silaturahmi beserta halal bihalal di Istana Negara. Nah, seiring waktu tradisi ini berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di Indonesia. Masyarakat mengadaptasi nilai-nilai Islam tentang silaturahmi dan saling memaafkan ke dalam kerangka budaya lokal. Tradisi ini juga mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan sosial dan mempererat hubungan antara individu. Nah, adapun implementasi tradisi halal bihalal melibatkan berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan spiritual. Yang pertama yaitu silaturahmi keluarga. Nah, setelah sholat Idul Fitri, keluarga biasanya berkumpul untuk saling meminta maaf dan berbagi cerita. Nah, tradisi ini sering dilengkapi dengan makan ketupat bersama. Oke, yang kedua yaitu acara komunitas atau organisasi. Di tingkat masyarakat atau organisasi, halal bihalal diselenggarakan dalam bentuk pertemuan resmi maupun non-resmi. Nah, acara ini melibatkan pidato, doa bersama, dan saling bersalaman. Oke, yang ketiga kunjungan antar rumah. Nah, di beberapa daerah tradisi kunjungan ke rumah tetangga atau kerabat menjadi bagian penting dari halal bihalal untuk menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Yang keempat, modernisasi dengan teknologi. Nah, selain kunjungan ke rumah dan salaman dan lain sebagainya, halal bihalal juga bisa dilakukan melalui Zoom, meeting, dan lain sebagainya. Oke, yang kelima, lintas agama. Nah, halal bihalal juga enggak harus yang satu agama aja, yang agama Islam aja, tapi kadang-kadang mereka juga mengadakan acara halal bihalal dengan teman-teman yang lintas agama dengan kita. Nah, selanjutnya ada haul. Nah, haul juga sering kali kita lakukan. Nah, apa sih haul itu? Haul juga berasal dari bahasa Arab, yaitu haul yang berarti tahun atau setahun dalam konteks Islam. Haul adalah peringatan tahunan atas wafatnya seseorang, biasanya tokoh agama atau orang yang dihormati. Nah, tradisi ini bertujuan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal agar dosa-dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, haul juga menjadikan momen untuk mengenang jasa dan kebaikan almarhum serta mengambil pelajaran dari kisah hidupnya gitu. Nah, adaptasi haul dalam budaya Indonesia. Yang pertama, penyebaran oleh ulama. Nah, tradisi haul ini diperkenalkan oleh para ulama dan wali dalam upaya menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, mereka mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal untuk mempermudah penerimaan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu konteks budaya lokal. Di berbagai daerah,
haul tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari budaya lokal. Misalnya di Jawa, haul ini sering dikaitkan dengan tradisi sedekah bumi atau peringatan leluhur yang mencerminkan penghormatan terhadap tokoh agama maupun nenek moyang. Nah, haul di Indonesia seringkali melibatkan banyak orang dan menjadikan acara besar, terutama jika yang diperingati adalah tokoh karismatik seperti ulama besar atau pendiri pesantren. Nah, acara ini biasanya mencakup pembacaan doa, tahlil, zikir bersama, ceramah agama, hingga kegiatan sosial seperti sedekah kepada masyarakat sekitar. Nah, gimana sih implementasi tradisi haul? Nah, ada beberapa implementasi tradisi haul yang tadi sudah aku sebutkan. Yang pertama yaitu doa dan tahlil. Nah, acara utama dalam haul ini adalah pembacaan doa dan tahlil untuk mendoakan arwah almarhum. Nah, yang kedua, pengajian umum. Dalam banyak kasus, haul juga disertai dengan pengajian umum yang membahas biografi almarhum. Nah, jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam serta nilai-nilai yang dapat diteladani dari kehidupannya. Yang ketiga, sedekah. Nah, sedekah merupakan bagian penting dalam tradisi haul. Nah, makanan atau bantuan lainnya dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk amal jariah atas nama almarhum. Yang terakhir yaitu kegiatan sosial dan seni. Nah, di beberapa daerah seperti Desa Bohar di Jawa Timur, pelaksanaan haul juga melibatkan kegiatan seperti seni, seperti hadro, wayang kulit, untuk pelestarian budaya lokal. Oh, ada satu lagi ternyata ziarah kubur. Nah, haul ini juga sering kali ziarah kubur atau kunjungan ke makam para ulama dan tokoh-tokoh besar dan kiai-kiai pesantren yang kita hormati. Oke, selanjutnya ada Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi juga sering kali kita lakukan, bahkan setiap tahun kita rayakan. Nah, Maulid itu adalah perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Nah, kata Maulid berasal dari bahasa Arab yang berarti kelahiran. Nah, perayaan ini bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur umat Islam atas lahirnya sosok yang dianggap sebagai pembawa risalah Allah dan teladan bagi umat manusia. Nah, Maulid Nabi ini diadaptasi dari ajaran Islam ke dalam budaya Indonesia. Pertama kali dirayakan pada abad ke-7 Hijriah di Irak oleh Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Penyebaran tradisi ini ke Indonesia banyak dipengaruhi oleh para wali songo yang berusaha memperkenalkan Islam dengan cara yang menarik bagi masyarakat lokal. Di Indonesia sendiri, Maulid seringkali diselenggarakan dengan menggabungkan unsur-unsur budaya setempat. Misalnya, di Yogyakarta dan Surakarta, perayaan ini dikenal dengan nama Grebeg Maulud, di mana masyarakat mengikuti prosesi dari keraton menuju masjid. Nah, di berbagai daerah juga memiliki tradisi yang unik dalam merayakan Maulid. Contohnya, di Madura terdapat tradisi pembuatan ketupat sebagai bentuk syukur. Nah, di Kalimantan Selatan juga ada ba'ayun mulud, yaitu mengayun bayi sambil membaca syair Maulid. Nah, tradisi Maulid Nabi ini biasanya diimplementasikan dengan kalau di Yogyakarta tadi prosesi grebeg. Nah, prosesi grebeg melibatkan arak-arakan gunungan berisi makanan dan hasil bumi sebagai simbol berkah. Nah, prosesi ini diakhiri dengan doa bersama di masjid. Yang kedua, tadi pembuatan ketupat di Madura. Nah, masyarakat membuat ketupat dari daun kelapa sebagai bagian dari perayaan. Nah, ketupat ini dibagikan kepada pondok pesantren dan masyarakat sebagai ungkapan syukur. Kemudian ada ba'ayun mulud yang tadi juga disebutkan, yaitu mengayun bayi atau anak sambil membaca syair
Maulid. Nah, kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk syukur, tetapi juga mempererat hubungan antara anggota masyarakat. Nah, yang ketiga ada kenduri dan doa bersama. Nah, banyak komunitas yang mengadakan kenduri atau makan bersama dan doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada akikah. Nah, akikah berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong. Nah, dalam konteks Islam, akikah adalah ibadah berupa penyembelihan hewan atau kambing sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Nah, pelaksanaannya biasanya dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, atau bisa juga dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21. Oke. Nah, tradisi akikah ini telah mengalami akulturasi dengan budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Aceh. Nah, pelaksanaan akikah di Aceh sering digabungkan dengan tradisi lokal seperti Petruen anek atau turun tanah, pesijek dan pecicap. Nah, selain penyembelihan kambing, acara ini juga melibatkan makan bersama yang mengandung nilai-nilai akidah, ibadah, akhlak, dan sosial bermasyarakat. Nah, kemudian di Yogyakarta, akikah telah menjadi bagian dari budaya resmi berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Nah, tradisi ini dikenal dengan nama Kekahan. Kemudian di Sumatera Barat, di Nagari Padang Lawe, akikah sering dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Praktik ini didasarkan pada konsep urf, tradisi yang sahih dalam Islam, dan memberikan kemudahan bagi orang tua untuk menggabungkan dua acara sekaligus. Nah, tradisi akidah ini biasanya diimplementasikan dengan penyembelihan hewan atau kambing. Nah, kambing disembelih sesuai syariat Islam, 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Kemudian pembagian daging. Daging kambing dimasak dan dibagikan kepada kerabat, tetangga, atau fakir miskin sebagai bentuk sedekah. Yang ketiga adalah acara makan bersama. Nah, seringkali menjadi bagian dari tradisi akikah, terutama di daerah seperti Aceh dan Yogyakarta. Kemudian doa bersama, pembacaan doa dan tahlil untuk keberkahan anak yang baru lahir. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurjana.